Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menanamkan kepada kita kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan terhadap apa yang Allah dan Rasulnya cintai. Sebagaimana kita yang diceritakan di rakaat pertama, bahwasanya kecintaan itu betul-betul pemberian Allah. Kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi membenci Rasulullah, membenci malaikat Jibril, membenci Mikail. Kenapa? Karena mereka mengatakan kepada Jibril bahwa Jibril salah alamat, memberikan kenabian yang terakhir sebagai nabi yang diutus seluruh di permukaan bumi, karena bukan bagian dari keturunan mereka, dari golongan mereka. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keturunan dari Ismail, bukan dari keturunan yang mereka inginkan. Karena seluruh para nabi, dari Nabi Isa sampai ke Nabi Sulaiman alaihi salam, itu banyak sekali dari keturunan Bani Israel. Ada di situ Nabi Yusuf alaihi salam, ada Nabi Yakub, ada Nabi Syuaib, ada Nabi Zakaria. Tapi Nabi yang terakhir yang untuk seluruh permukaan bumi itu dari jalur Ismail, dari jalur yang berbeda. Sehingga mengatakan kepada Jibril itu salah alamat, sehingga dia membenci Jibril. Sebagaimana yang diceritakan di rakaat pertama, akhirnya karena kebenciannya kepada malaikat Jibril, Allah tetapkan kekafiran kepada mereka. Karena kufur terhadap keimanan atau salah satu dari keimanan, ada kekufuran kepada seluruh keimanan. Dan rukun iman salah satunya adalah al-imanu bil malaikah. Harus beriman kepada seluruh malaikat. Karena malaikat hanya utusan dari Allah. Kapan kita kufur kepada utusan yang diutus oleh Allah, maka sama halnya seseorang kufur kepada yang mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ini kenikmatan yang besar ketika ada kecintaan kepada Allah, ketundukan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, ketundukan kepada Rasulullah, kecintaan kepada apa yang Allah cintai. Ketahuilah bahwa itu akan mendatangkan kecintaan. Dan ketika Allah telah mencintai seorang hamba, maka dosa-dosa seorang hamba terkadang tidak diperhatikan lagi, digugurkan dosa-dosanya. Maka dari itu, cinta itu sesuatu yang sepele, akan tetapi itu sepele di mata orang-orang jahil. Karena cinta ini besar, walaupun awalannya terlihat kecil di dalam hati. Maka dari itu kecintaan kepada ketaatan hendaknya senantiasa kita pupuk, kita rawat. Dan harusnya kita membenci kepada kemaksiatan. Dan kita kembali dari mengkaji dari karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimallahu ta'ala, dari kitab Ad-Da'u Wad-Dawa, tentang obat, tentang penyakit dan obat. Kata penulis, min adraril ma'asi lil abdi fi dinihi wa dunyahu wa akhiratahu. Di antara mudarat-mudarat
yang akan menimpa selaku pelaku maksiat dari hamba yang melakukan maksiat pada agamanya, pada dunianya, pada akhiratnya. Yang ke-16, al-ma'asi tufsidul akli, bahwa maksiat itu akan merusak akal. Ini kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Bagaimana coba lihat orang-orang melakukan kesyirikan sampai hal yang tidak masuk akal. Dia sembah sapi, ada yang sembah batu, ada yang sembah matahari, ada yang sembah pohon. Itu merusak akal, tidak diterima akal. Tapi itulah maksiat. Ketika telah mendarah daging, memasuki pikiran dan jiwa, sesuatu yang buruk dianggap baik. Dan yang ke-17, kasratuz dzunub tuaddi ila tab'al qalb. Banyaknya dosa akan menjadikan hati itu akan tobat. Tobat itu bisa akan menjadi tabiat, menjadi karakter. Coba lihat dari orang Yahudi tadi. Karena memang asalnya dia ada kebencian di dalam hatinya, ada kebanggaan. Akhirnya karena dosa merasa bangga, dosa merasa dia yang lebih baik, sehingga ketika ada yang diberikan nikmat selain daripada dirinya, dia benci, dia hasad. Akhirnya kebencian tersebut mendarah daging. Kalau hasad, akhirnya apa akibatnya? Ya, dia menginginkan mengangkat kenikmatan dari orang yang dia hasadi. Kemudian yang ke-18, inilah pertemuan tambahan kita. Kata penulis, al-ma'asi allati la'ana Allahu 'alaiha wa rasulah, bahwasanya maksiat itu akan menjadikan seseorang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dia orang-orang Yahudi itu, mereka telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dilaknat oleh ucapan-ucapan kaum muslimin. Maka dari itu banyak berbagai hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana al-yahudu wan nasar ittakhadhu qubur anbiya'i. Sungguh Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Salah satu sifat mereka karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka al-masajid, sebagai tempat-tempat sujud. Allah melaknat tentang orang-orang yang senantiasa meminum khamar, orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan. Dan yang ke-19, kata penulis, hirmanu da'watir Rasulillahi wa da'watil malaikah, diharamkannya seseorang dari dakwah para malaikat, doanya para malaikat, dan doanya Allah dan Rasulnya. Bahkan mereka dibenci, sebagaimana di rakaat pertama tadi. Dan yang terakhir, al-ma'asi tuhaddisu fil ardi anwa' al-fasadi, dan kelakuan maksiat akan mendatangkan di muka bumi dari berbagai kerusakan. Karena kata Allah Azza wa Jalla, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kadzabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah, sungguh telah nampak kerusakan di bumi dan di laut. Itu disebabkan karena dosa-dosa dan ulah tangan manusia, agar kami memberikan kerusakan, kepedihan kepada mereka dari sebagian mereka amalkan, agar mereka kembali kepada Allah. Ini yang bisa kita berikan dari 3 tambahan faedah. Dan sekaligus kita mengingatkan yang muqaddimah tadi, akan bahwa merasakan cinta di dalam hati kepada Allah dan Rasulnya, kepada apa yang Allah cintai, itu adalah kenikmatan. Dan itu dipertegas pada rakaat kedua, summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sungguh dan sungguh kami akan tanyakan segala kenikmatan itu, kata Allah,
Apakah kita jaga? Apakah kita rawat? Apakah kita kembangkan di dalam hati kita? Atau kita terlantarkan? Dan kemudian dari ilmu tambahan yang kita tambah di subuh kali ini, bahwa maksiat akan mendatangkan laknat Allah dan Rasulnya, dan sebab maksiat seseorang diharamkan doa para malaikat dan doa Allah. Dan yang terakhir, bahwa maksiat akan memberikan dampak di muka bumi dari segala kerusakan-kerusakan. Ini yang bisa kita berikan, semoga memberikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.